Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kelompok kami telah susun. Kebakaran hutan di Kalimantan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Satu diantaranya menurunkan keanekaragaman hayati, nilai ekonomis yang menurun, serta produktivitas tanah yang juga ikut menurun, kerusakan ekologis, perubahan iklim, serta pencemaran udara yang diakibatkan asap kebakaran. Pengertian pencemaran udara. Pada umumnya, pengertian dari pencemaran udara sendiri merupakan tercampurnya suatu zat atau unsur-unsur yang dimana dari pencampuran tersebut mengakibatkan kondisi buruk, yang berarti pencemaran udara merupakan sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat-zat yang tidak baik. Yang ketiga adalah penyebab pencemaran udara. Polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Dampak dari terjadinya kelebihan pemakaian bahan bakar tersebut adalah banyaknya kandungan gas CO yang dinilai sangat berbahaya dan menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, pembangkit listrik. Dalam hal ini, hampir sebagian pembangkit listrik konvensional hingga sekarang masih menggunakan bahan bakar yang dirasa masih kurang ramah lingkungan. Beberapa contohnya seperti batu bara, gas, dan minyak. Limbah asap industri atau pabrik, aktivitas rumah tangga, kebakaran hutan, polutan, polusi udara. Selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Salah satu dampak fatal dari pencemaran udara adalah terjadinya gangguan kesehatan. Banyak sekali gangguan atau penyakit yang bisa terjadi akibat polusi yang satu ini. Seseorang yang menghirup udara kotor tersebut bisa kapan saja terkena beberapa penyakit yang dirasa penyakit tersebut cukup parah. Penyakit yang dapat ditimbulkan seperti ispa, asma, bronkitis. Lalu dampak ekonomi. Efek dari polusi ini mengakibatkan terganggunya penglihatan pada seseorang. Karena sebab itu bukan hanya aktivitas kantor atau pekerja saja yang terganggu, tapi bahkan juga aktivitas sosial yang lain juga terganggu karenanya. Kerusakan lapisan ozon, efek rumah kaca. Zat pencemar udara. Polutan merupakan zat yang menyebabkan pencemaran, dan di situ pencemaran udara disebabkan karena tercampurnya zat berbahaya dengan udara. Berikut ini beberapa zat yang menjadi indikasi terjadinya polusi udara. Karbon monoksida. Gas CO merupakan gas yang dihasilkan dari sisa pembakaran yang tidak sempurna oleh kendaraan bermotor. Dari gas ini, banyak efek negatif yang bisa terjadi pada diri manusia. Lalu karbon monoksida. CO2 ialah gas yang biasa dikeluarkan oleh pembakaran sistem pernafasan dari makhluk hidup, kecuali tumbuhan. Karbon dioksida juga dihasilkan oleh pelapukan batuan dan juga pembusukan bahan organik. Cara mengatasi pencemaran udara, pendidikan cinta alam dan lingkungan. Melakukan pendidikan sejak dini kepada anak muda agar mencintai lingkungannya merupakan salah satu cara jitu untuk memerangi polusi udara. Penguatan hukum dan peraturan. Selain mendidiki generasi muda dan masyarakat untuk selalu cinta lingkungan, salah satunya adalah mulainya penguatan terhadap hukum dan peraturan tentang pencemaran lingkungan. Pengurangan bahan penghasil polutan, mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi bahaya pencemaran lingkungan ini bukan hanya berbahaya untuk sekarang, tapi juga berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus mengejarkan pengkampanyean tentang merawat alam dengan merawat alam secara keseluruhan yang bisa menjadikan wadah penekan dari pencemaran lingkungan, bukan hanya udara, bahkan juga air, serta tanah, api, dan udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatannya.